Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan beranggotakan Debbie Ayu, Wiranisa Hilda, Salma Ramasari, dan Siska Widya Tambunan. Di sini kami akan mempresentasikan akibat perubahan berbagai faktor. Salah satu aspek penting dalam analisa break-even point adalah bahwa adanya perubahan dalam satu faktor atau lebih yang mempengaruhi analisa dapat diadakan penilaian atau evaluasi. Yang kita akan jelaskan pertama yaitu perubahan biaya tetap, dan yang kedua yaitu kenaikan biaya variabel. Perubahan biaya tetap, BEP atau break even point adalah perhitungan keuangan dasar yang menunjukkan berapa modal dibutuhkan untuk membuat produk berjumlah sekian. Oleh sebab itulah BEP selalu menunjukkan persamaan jumlah biaya dan harga produk. Bagi seorang pengusaha, pemahaman tentang break-even point adalah hal mutlak. Tanpa kemampuan menghitung BEP, pembisnis akan mengalami banyak masalah. Mulai dari kesulitan menentukan margin laba sampai memprediksi kapan bisnisnya balik modal. Perubahan biaya tetap akan menyebabkan perubahan jumlah biaya secara keseluruhan pada berbagai tingkat penjualan akan berubah juga. Dengan berubahnya biaya, maka tingkat penjualan break-even akan berubah juga. Selanjutnya ada manfaat break-even point. Yang pertama, mengetahui biaya total produksi. Poin pertama manfaat break-even point adalah untuk mengetahui total biaya yang dikeluarkan demi memproduksi sejumlah barang. Saat melakukan perhitungan BEP, Anda juga otomatis menghitung biaya produksi Anda, mulai dari biaya tetap atau fixed cost sampai biaya variabel atau variable cost. Yang kedua, sebagai dasar perhitungan laba. Di dunia bisnis ada istilah margin profit, yaitu ukuran standar profit atas setiap buah produk. Jika ingin menentukan margin profit, break-even point adalah hal pertama yang perlu Anda hitung. Sebagai contoh, Anda ingin mendapat profit sebesar 10.000 per produk terjual, maka harga produk Anda idealnya adalah nominal BEP ditambah dengan margin profit tersebut. Yang ketiga, estimasi waktu balik modal. Manfaat break-even point berikutnya adalah untuk mengetahui estimasi balik modal. Mayoritas bisnis harus rela merugi di awal pendirian karena brand awareness produk belum terbangun. Selanjutnya ada elemen-elemen dalam BEP. Yang pertama ada biaya tetap atau fixed cost, yang kedua ada biaya variabel atau variable cost, yang ketiga ada biaya campuran atau mixed cost, dan yang keempat ada harga pokok penjualan atau HPP, yang kelima ada margin laba. Oke, selanjutnya yaitu rumus perubahan biaya tetap. Dengan contoh soal firman rupiah dan CO. Jika manajemen dapat menekan biaya tetap sebesar 10%, maka didapatkan rumus yaitu ada break even dalam rupiah, biaya tetap dikali 90% dari 100% dikurangi 10%, dapatnya 90%. Dibagi 1 dikurangi biaya variabel per penjualan. Nah, di sini ada tabelnya yaitu ada biaya tetap Firman Hurfati dan CO, yaitu ada biaya penjualan 200 satuan dikali 250 dapat dihasilkan 50 juta. Bahan langsung ada variabel 9 juta, tenaga kerja variabelnya 10 juta, overhead pabrik tetapnya ada 7 juta, variabelnya 3 juta. Selanjutnya ada biaya administrasi tetapnya 6 juta, variabelnya 1 juta. Biaya distribusi ada tetapnya 5 juta dan variabelnya 3 juta. Jumlah untuk biaya tetap yaitu ada 18 juta dan untuk variabel ada 26 juta. Selanjutnya yaitu 18 juta ditambah 26 juta hasilnya 44 juta. 50 juta dikurangi 44 juta sama dengan 60 juta untuk laba yang dibudgetkan. Nah, kita mulai jawab pertanyaan yang perubahan biaya tetap. Kita masukkan biaya tetapnya itu ada 18 juta dikali 90%. 1 dikurangi 26 juta per 50 juta. Hasilnya yaitu 33.750.000 atau 135 satuan. Saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya. Selanjutnya adalah kenaikan biaya variabel. Kenaikan biaya variabel merupakan biaya yang berubah-ubah sesuai dengan jumlah produksi yang dihasilkan. Jika biaya variabel meningkat,
meningkat, maka perusahaan harus menjual lebih banyak unit produk untuk mencapai titik impas sehingga BEP akan naik. Selanjutnya adalah rumus kenaikan biaya variabel. Break even dalam rupiah sama dengan biaya tetap dibagi 1 dikurang biaya variabel dikali 110% dibagi penjualan. Selanjutnya adalah contoh soal kenaikan biaya variabel Firma Nurpati NCO budget rugi laba tahun 1979. Budget penjualan 200.000, satuan 250 adalah 50 juta, bahan langsungnya di biaya variabel sama dengan 9 juta. Selanjutnya tenaga kerja di variabel sama dengan 10 juta. Kemudian overhead pabrik ditetap ada 7 juta dan di variabel 3 juta. Biaya administrasi ditetap 6 juta dan di variabel 1 juta. Kemudian biaya distribusi ditetap 5 juta dan di variabel 3 juta. Jumlahnya ditetap ada 18 juta dan di variabel ada 26 juta. Hasilnya adalah 44 juta dan laba yang dibagikan 50 juta dikurang dengan 44 juta sama dengan 6 juta. Kemudian jawabannya adalah break even dalam rupiah sama dengan 18 juta dibagi 1 dikurang 26 juta dikali 110% dibagi 50 juta. Hasilnya adalah 42 juta 56.075 rupiah atau 168.225 satuan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila di antara kami ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.